Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 20 November 2023. Bacaan Ekaristi yang kita jadikan dasar permenungan kita diambil dari kitab pertama Makabe bab 1, di mana digambarkan kebobrokan orang-orang Israel yang mengganti Yahweh dengan Allah-Allah yang lain, termasuk penyembahan kepada raja. Sabat dikacaukan, kuil-kuil didirikan. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 18 ayat 35-43, Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah dengan menyembuhkan orang yang sakit buta. Saudara-saudaraku terkasih, kedua bacaan hari ini bertolak belakang. Bacaan pertama menggambarkan ketidakkokohan iman mereka yang dihasut oleh Raja Antiochus Epiphanes, sehingga akhirnya bangsa Israel berpaling dari Yahweh. Mereka tidak lagi mendengarkan apa yang disampaikan Yahweh, melainkan percaya kepada manusia dengan mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa lain sekitarnya. Juga dileburkan oleh sang raja, sehingga hanya satu bangsa, tidak boleh melebur menjadi satu. Menyembah berhala, menyingkirkan Yahweh, sehingga ini dianggap kejahatan yang luar biasa. Maka murka Allah akan menyala-nyala dan menimpa orang Israel. Pertanyaan permenungan kita yang pertama, apakah kita setia kepada Allah dan kemudian menjauhi berhala-berhala itu? Ataukah kita ikut menyembah berhala dalam wujud kekayaan, kekuasaan, harga diri, dan macam-macam hal yang datang dari dunia? Tapi menarik, dari antara mereka ada yang lebih suka mati daripada menodai diri dengan hal-hal yang melawan kehendak Allah. Sekalipun banyak orang yang murtad, tapi ada orang yang setia untuk mendengarkan kehendak Allah. Oleh karena itu kita bertanya, apakah kita juga berani menyingkirkan berhala-berhala dan tetap berpegang pada kehendak Allah? Dari bacaan Injil justru kita melihat iman yang sangat kuat. Dari mana kita tahu? Kita lihat ketika orang lewat, si pengemis yang buta itu hanya mendengar dan bertanya, ada apa itu? Dan orang menjawab,
Yesus orang Nazaret sedang lewat. Menarik bahwa si buta itu berseru dengan kalimat lain yang merupakan bentuk imannya. Bukan Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku, tidak. Tapi rumusannya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Inilah rumusan iman yang mendalam. Meskipun ia tidak melihat secara fisik, tapi ia melihat dengan mata hatinya. Bahwa Yesus orang Nazaret itulah anak Daud, Mesias terjanji, yang menunjukkan kualitas imannya, iman yang datang dari kedalaman hati, iman yang akan menyelamatkan. Maka pada hari Injil dikatakan, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudaraku terkasih, pengalaman iman inilah yang harus kita pegang agar kita mendapatkan keselamatan. Iman inilah yang menjadi kekuatan kita. Kita juga berdoa, Tuhan, semoga mata hati kami melihat kebenaran yang datang dari Putra-Mu, Sang Anak Daud. Pertanyaan permenangan kedua, apakah kita juga mempunyai iman yang besar, iman mendalam yang menjadi kekuatan kita? Semoga pengalaman baca pertama kita singkirkan dan kita mengikuti iman yang benar. Seperti si buta, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mari bersama-sama kita singkirkan berhala-berhala dan kita bangun iman yang baru, iman yang sungguh berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur telah Kau ingatkan agar iman kami berkembang, sehingga kami boleh masuk dalam kerajaan-Mu. Singkirkanlah berhala-berhala yang menghalangi iman kami, agar kami tetap setia pada iman itu. Dan semoga berhala-berhala bisa kami hilangkan. Semoga dengan iman itu mata hati kami terbuka untuk melaksanakan aktivitas kepada sesama, agar akhirnya kami semakin setia kepadamu. Semoga iman umat-Mu Engkau perkembangkan, sehingga mereka berani menghadapi banyak tantangan. Semoga yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal Engkau terima dalam kebahagiaan surgawi, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu sesamanya. Biar akhirnya iman itulah yang menjadi pegangan hidup umat-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ingatkan, saya anjurkan bahwa setengah-setengah saya wajibkan untuk menjalankan protokol kesehatan, agar kita semakin mampu untuk hidup sehat. Saya ingatkan adik-adik untuk bisa ambil bagian dalam berbagai lomba pia menjelang Natal.
juga saya ingatkan Sabtu depan adalah Ekaristi kaum muda. Kami undang kaum muda untuk Ekaristi sekaligus melanjutkan dengan pensi pentas seni. Saya harapkan masing-masing wilayah minimal mengirimkan satu kelompok UMK untuk mengisi tampilan, termasuk SMP Kanisius dan SMA Kanisius. Sabtu mari kita gunakan ekspresi kita dalam Ekaristi kaum muda. Saya masih mengingatkan juga agar kesempatan untuk saling mengingatkan dalam mengucapkan ucapan selamat Natal kita gunakan sebaik-baiknya. Kesempatan untuk menerima sakramen tobat juga dibuka, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Akhirnya saya bersyukur dan berterima kasih atas berbagai macam keterlibatan panjenengan bagi gereja, baik dengan doa, tenaga dan karya, serta dana, sehingga benar-benar mampu mendukung pelayanan di gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.